fotografi banyak udah ada ya biar saya nanti minta. Ada Ada di apa? UBP. di UBP. Nah, ya UBP ya udah ada di riwayat. Bisa Di Betawa ya di Eta. di mana? Di Badek ya ada. Di Badek kan? Nanti minta lagi. Badek juga. Ada malah di Padian minta. Siapa Lubis? Oh Dian Lubis. Iya, ada di dasar. Ya, setiap PKPA kan Bapak ngasih. Oh ngasih. Oh iya siap. Setiap pengajar PKPA. Nggak ada ini sih ya kalau ada datang enak biar supaya ini. Bukan dulu ya di komputer, mau dicari dulu lah. Ya udah mau pasang yang ada dulu aja. Iya datanya. Iya. Ya, Pak Yana, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akan mendapat tugas nih teman-teman nih, perkenalkan dulu. Ini Kang Nanang nih, ya dari Fakultas Hukum UBP. Kang Nanang saya sendiri Setiawan. Ini perkenalan dari Kang Jahidin. Ya, mengucapkan terima kasih. Ini kebetulan dapat tugas mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan ini temanya terkait tentang profesi advokat, pengacara, kayak lawyer kayak gitu. Nah, ini salah satu tugas untuk bagian dari UAS yang harus dilaksanakan karena ini harus dipresentasikan. Nah, itu ada pun nanti data dari panjang sendiri nanti akan kami presentasikan. Ya, mungkin langsung aja pertanyaannya, ini perkenalan kami. Ya, Pak Yana mungkin pertama pertanyaan dari saya. Saya bertanya ini kan tentunya ini pengacara ini kan Pak Yana ini punya ada riwayatnya ya. Ini latar belakang dan pengalamannya mungkin Pak Yana bisa diceritakan Pak Yana. Jadi awalnya ya kita itu belajar dulu saya pernah sekolah sampai sarjana muda ya SMA ya itu tahun 77. Nah, karena waktu itu agak sedikit mencolok ya peristiwa Malawi dan sebagainya akhirnya kita berhenti. Kemudian Unpad buka kelas di sini kelas jauh sebelum jadi musikan jadi SKPB. Nah, saya didorong oleh teman-teman ya oleh Yono, oleh Bu Ida terutama notaris ya, ayo kuliah lagi katanya. Masuk bisa waktu itu kan Bu Ida kantornya masih di itu di Ramayana buka ya. Nah, saya waktu itu kenapa agak tertarik ya kita kuliah lagi sana satu. Saya kebetulan ditunjuk oleh teman-teman senior orang tua itu Pak Ref ya, utama Pak dari apa, coba membantu banyak masalah-masalah waktu itu kan agak diskriminasi ya. Kalau tahun 10-an itu agak susah orang-orang itu bantu bikin surat bikin apa. Atau saya punya background sarjana muda hukum, cobalah saya bergabunglah dengan Bapak PKB awal mulanya ya. Bapak PKB, kemudian setelah gabung dengan PKB sampai kuliah, nah luluslah saya tahun 87 S1 disingkatnya ya. Iya. Waktu itu sudah punya anak ya, sudah keluarga ya. Waktu lulus ya sudah. Nah terus saya coba kan. Waktu itu sebelumnya tahun 86 kan, sebelum lulus sarjana kan boleh ya, itu namanya pengacara praktek. Itu yang kemudian nanti itu pengadilan tinggi Jawa Barat. Saya coba di sana lulus kebetulan pengacara praktek. Kasih kayak kita kalau seperti profesi ini mah mantri lah ya, dokter ya. Nah, saya coba, saya maju ke pengadilan, kita coba-coba yang belajar lah dengan buka bantuan hukum misalnya pengadilan. Waktu itu Pak Sunardi, ya Mas Pengadilan yang sama ya, yang sekarang menjadi kantor imigrasi. Nah, coba belajar. Ya itu belum laku lah ya. Ya, cuma tekad semangat saya ingin membela satu kepentingan untuk masyarakat yang nggak mampu. Bergabunglah saya dan Jono, kami Sio Sanjaya. Oh, Sio Sanjaya. Aku ada Agus Matias ya. Nah, coba lagi
Lofom. Lopo. Itu tahun 91. Kan dulu ada kantor Bank Tamara ya. Iya. Nah sebelahnya tuh bekas bengkel motor di situ. Nah, bikin lah itu waktu itu coba ya kita laku ya. Kita ke pengadilan kerjasama dengan hakim untuk membela orang yang nggak mampu ya. Belum laku sama sekali. Jadi kita bela, tapi pengadilan membela orang miskin, orang nggak mampu karena pidana di atas 5 tahun. Nah kita dikasih ada dana operasional. Waktu itu kan ya 300.000 ya 200.000. Masih kecil ya? Itu lumayan Iya, lah iya. itu zaman itu ya. Iya. Di bawah tahun 90 ya. Nah sudah berjalan, nah sampai akhirnya kita ada bikin bantuan hukum LBH Trisula. Oh, Trisula. Di bawah Golkar. Iya. Nah, kita berkembang, coba, terus kegiatan-kegiatan mulailah kita ya dipercaya orang ya. Nah, kemudian Pak Amin panggil saya, Pamen. Pak Supriyadi. Iya. Belum Mas ya? Kebebasan kerabat tuh. Iya. Coba di ini bantu-bantu bikin perjanjian bikin apa ya kita dikasih orang-orang ya. Iya. Nah akhirnya sebetulnya ada rumah ini saya dapat warisan dari mertua, tapi rumah ini tanah ini dikuasai oleh sebelah. Kita bukan berkata kita ada sertifikat bukan berkata menang. Nah menang udah mulai kita bangun sedikit-sedikit. Itu perdana tuh. Ya. Perdana kasus yang dianggap besar dulu. Ya. Iya. Nah itu mulai tenang, itu kemudian mereka baru percaya lah orang-orang kemarin. Iya. Nah itu terutama backup dari film Pak Leonardi di Ratna ya, yang mempelajari itu yang udah kemarin. Oh iya. Nah itu bantu saja, terus akhirnya kita bangun gedung ini, kemudian tahun 97 kebetulan ada ini ya jalur lah ke Pak Usman. Nah gedung ini diresmikan oleh Pak Usman. Pak Otong. Oh Boya Usman. Oh. Iya mas. Iya iya. 97 diresmikan oleh beliau. Nah sejak itu ya pengadilan dan kerjasama dengan kita ya. Iya. Ada kerjasama kita, kemudian ada perusahaan-perusahaan juga yang minta bantuan ke kita, walaupun memang kita masih sifatnya kecil-kecil. Nah ada beberapa orang-orang senior yang selalu menasihati kita, kalau lu mau maju, ya sangkan ya dalam dunia profesi. Cangkap. Perhatikan dalam dunia profesi dan belajar. Pertama, lu modal itu kejujuran. Iya. Ya, tanpa lu kejujuran mereka bisa. Yang kedua, lu harus pintar. Jadi pengertiannya pintar itu bukan cendekiawan cerdas apa ya, tapi mengalami satu kasus itu harus bisa menganalisa, harus banyak belajar. Nah, akhirnya berapa teman-teman senior ya, waktu itu Pak Sujono Mahfud ya apa begini apa kasih ada beberapa buku. Nah, akhirnya saya ketemu sejarah buku lawyer di Indonesia. Jadi semua kita terbentuk ya pada lawyer yang pertama lawyer di Indonesia itu tahun 1923, yaitu besar Mahfud Usman. Pertama pengacara di Indonesia dia lulusan Belanda. Dia dapat misal MRI misal ya. Nah kemudian dia berkembang membuat LBH, dilanjut dengan misal Yayati. Nah kemudian dilanjut juga dengan misal Jambudya, Bogyoson dan sebagainya ya. Nah pakar-pakar ini yang mulai membangkitkan dunia lawyer, dunia profesi. Nah setelah itu kita mulai belajar ya kalau seandainya memang kita tidak ada kejujuran, kemudian kita sifatnya komersil segala macam uang, kemudian kita tidak mau belajar, kita nggak akan pakai. Oh, kalau ini jujur ya udahlah kita sebagai teman saja. Kemudian kita sudah tahu tapi tidak jujur. Tapi kalau kita ada keterbukaan jujur itu ya nggak boleh kita patuhi pada sebagainya. Belajar, sampaikan kasus begini, akibatnya begini ya, permasalahan suatu kasus dipecahkan harus terbuka dan kita perlihatkan peraturan dan undang-undang.
sini lawyer itu ya pengacara itu wajib ya mengetahui segala macam permasalahan. Kalau zaman dulu susah ya, kita harus beli buku. Kalau sekarang kan gampang ya, dari Google. Iya. Gitu. Nah, kemudian mulailah konspirasi membentuk organisasi. Nah, waktu itu saya ada undang oleh teman-teman di Bandung ya. Saya kebetulan waktu itu organisasi hanya ada satu yang kaget. Saya undang di Bandung, ada waspada dan segala macam ya. Adalah kita gabung ke IKD. Ikatan Alumni Indonesia yaitu tahun 86. Nah, saya belum avokat tuh waktu itu masuk pengacara praktek. Karena pengacara praktek itu waktu itu bisa sarjana muda, kadang-kadang sebelum tahun 90 itu masih yang SMA pun bisa jadi pengacara praktek. Oh bisa. Bisa. Tapi setelah 90 itu nggak boleh. Ya jadi semua 87 itu ada aturan semua pengacara atau avokat itu harus sarjana muda. Nah, mulailah kita baca kemudian sampai pada adanya waktu itu reformasi ya tahun 98 itu usulan apa? Jadi kita ada ini rasanya sama dan pada waktu Bupati ya. Iya. Dia bantu ya sepanjang waktu. Sebetulnya waktu itu saya ada minat ya jadi pengacara ya. Dan saya namanya ya orang tua kan dulu tukang dagang ya. Kalau sepeda belakangan kita pikir ke saya juga ya teman-teman. Iya. Karena waktu itu diskriminasi sangat Tinggi. bikin konten soal warga negara harus ada ini harus ada itu. Kalau di program atau saya. Iya. Nah setelah reformasi pada tahun bekerja sebelum ya pada tahun 2000 itu mulai digerakkan ya masalah nasionalis. Nah, banyak dilindungi waktu reformasi juga kan orang lain hancurnya di sini kan. Nah dari perjalanan karir saya itu akhirnya pada tahun 2000 saya dikenalkan oleh beberapa teman ya di pengadilan tinggi ada kuliah katanya. Ada kuliah. Di ITAM. Tetapi kalau mau kuliah harus rekomendasi dari ketua pengadilan negeri. Dan kebetulan saya sebagai ketua RPH di pengadilan negeri Karawang ya waktu itu dia rekomendasi lah Paus Bahwa untuk kuliah S2. Tetapi sebelumnya tahun 89 ada pembukaan ujian avokat dengan SK Menteri. Kalau pengacara praktek kan dengan SK Pengadilan Tinggi. Iya. Begitu. Nah, boleh siapa yang mau jadi avokat silakan ujian, ikut ujian. Syaratnya sarjana hukum 2 tahun. Nah, saya coba ikut di Pengadilan Tinggi Bandung. Ikut dengan beberapa teman. Ya bersyukurlah akhirnya lulus saya. Hanya di Karawang saya berdua dengan Yono. Berapa yang lulus? Dan lulus. Nah, perbedaannya antara avokat dan pengacara praktek, kalau dalam kasus perkara pidana, kalau pengacara praktek itu tidak boleh pakai toga. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Avokat itu pakai toga, dan kita bisa beracara se-Indonesia. Kalau pengacara praktek itu nggak boleh, hanya berbicara wilayah provinsi aja, di mana dia keluar SK-nya. Nah ini kita tahun 91 saya sudah lulus ujiannya, dan itu juga ada ini dia udah eksklusif. Kita lagi kita sudah kita sampai ke Bandung dalam sesudah begitu. Akhirnya sudah lolos baru diajukan pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung dulu. Nah setelah Mahkamah Agung direkomendasi oleh Mahkamah Agung lanjut ke Menteri Kehakiman. Dikeluarkan SK kita. Itu memang bangga ya, karena itu jarang sekali ya. Karawang kebetulan hanya saya dengan berdua dengan Pak Yono. Nah, sudahlah kita mulai. Nah ini sudah mulai berkembang. Kemudian kita cobalah kerjasama dengan beberapa perusahaan ya, karena perkara itu di Karawang kecil sekali. Dan memang nggak ada kasus besar lah.
Nah, kita kerjasama, kemudian kita jadi konsultan perusahaan ya. Nah, kemudian kebetulan Pak Dadang naik lagi jadi bupati ya tahun 2005. Nah, dan pakai kita sebagai konsultan Pemda. Ya ada dikasih fee ya pada dana operasional sampai 5 tahun ya Pak Dadang. Dan kita tetap senangnya apa ya dari Pemda itu? Itu kasus-kasus di Pemda itu yang menyangkut keuangan tipis sekali yang terjadi di Pak. Karena Pak Dadang itu orang yang memang taat ya. Tapi yang mati yang bukan seperti Pak Dadang ya. Sebelumnya ada kasus kan? Oh iya, ada. Benar Pak Dadang selamat. Setelah itu Pak Anies selamat. Kasus. Nah inilah yang memang jati diri seorang pemimpin ya. Dan saya senangnya kenapa saya bela sampai hari ini pun ada masalah yang saya kira Pak Dadang itu orangnya apa ya, nggak berkedong gitu. Orang benar-benar. Jadi dia itu nerima masukan-masukan. Ya, dan dia tidak pernah mau cawi-cawi gitu, karena dia pikir duit operasional sudah tidak cukup ya. Nah, kita senang lah jadi konsultan Pemda ya. Berjalan dengan baik sampai selesai masa tugas. Gitu. Nah, hal-hal ini selalu kita sampaikan kepada adik-adik kita ya. Kalau memang Anda mau jadi lawyer yang profesional, itu jangan target dulu. Kita belajar, kita baca, kita menganalisa satu kasus. Apa sih kasusnya? Solusinya apa? Jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada kesempatan saya pernah menangani kasus gerilya Katolik di Bukit Indah City, Purwakarta ini sejarah pendidikan lagi ya. Selesai S2 tahun 2002, kemudian gerilya Katolik itu digugat oleh beberapa dari LSM ya, termasuk salah satu RPI, sampai dibatalkan pembangunan oleh Bupati waktu itu Pak Adedi ya. Jadi di Purwakarta, termasuk wilayah di Purwakarta. Akhirnya kita coba buka dengan tim. Nah, ini SK, saya bilang ini pembangunan ini basicnya adalah IEB waktu itu ya. Kalau sekarang kan PBG ya. IEB ini kan udah keluar, udah berjalan sesuai aturan, tiba-tiba dicabut dalam Kongres. Nah, dikumpulkanlah beberapa teman-teman dari gereja Katolik. Saya bilang nggak ada jalan, buka di PTUN. Ya, PTUN Bandung. Akhirnya tim, karena itu kewenangan PTUN Bandung atas SK Bupati pencabutan IEB itu. Akhirnya kita coba menghadap Pak Bupati bilang ya makasih sekali ya, mau buka ya. Kalau memang nanti kita kalah ya kita berikan lagi yang kita keluarkan lagi. Gitu Pak Bupati, kalau itu masanya luar biasa ya. Ribuan kalau saya konsep Pemda dari FPI lagi jaya-jaya ya kan Pemda Makassar. Nah, tahun 2018 perkara 2002 perkara 2015 akhirnya jadilah perkara Besar. bukan ya dari 2000 karena saya 2002 ya kemudian 2008 perkara itu jadi bukan perkara. Nah karena memang Pemda itu SK itu hanya boleh diperiksa dibatalkan oleh PTUN. Oh, iya betul. Kalau SK Menteri atau kemudian SK itu adalah di Mahkamah Agung kalau undang-undang di MK. Nah kita buka, memang itu ya, karena sesuatu persyaratan sudah itu. Dan orang yang demo itu bukan orang Purwakarta, orang Cikampek, KPI Cikampek dan SMSM itu. Hari jadilah selesai, dikeluarkan terbitkan lagi. Nah pada waktu itu sempat saya ditawarkan, mau nggak kuliah lagi? Sebenarnya mau. Dan orang yang kuat, bareng apa nanti punya duit saya. Iya. Tapi nggak apa-apa, coba aja dites gitu ya. Apa syaratnya? 2 syaratnya, tes TPA sama TOEFL. Nah, coba
bahasa Inggris minimal ada 500, itu ya TPA yang minimal 450. TPA mana yang tesnya? Kali Bapenas, oh boleh. Kita coba tes. Nah, bersyukurlah ya saya tes TPA waktu itu sampai nilainya 500 loh. Kalau kita tuh zaman dulu studi tes IQ. Tes IQ. Makanya kita gerak tahun 2010. Ya masuk, karena waktu itu saya dengan Pak Bambang ya wakil ketua TUK Bandung, kemudian ada Pak Acati, kemudian ada beberapa hakim, kemudian ada sejarah. Nah hal ini ya pengalaman yang saya selalu sampaikan kepada adik kita ya, kita dengan bergaul yang baik, relation yang baik, kemudian pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Karena ada beberapa pokok untuk lawyer ya, yang harus ditangkap ya, baik organisasi maupun kita membentuk pokok kita ya. Itu yang pertama, untuk modal itu kejujuran. Kedua, kita harus punya relationship. Kita harus punya leadership ya, untuk memimpin ya. Nah, yang pokok lagi, kita harus mau mengabdi dalam organisasi, dalam dunia lawyer, termasuk kita juga harus setia ya kepada organisasi. Jangan mau pas ini. Gitu kan. Nah, yang pokok terakhir sekali falsafah Tiongkok kuno ini, kita harus berani menegakkan keadilan. Walaupun itu pejabat punya kuasa, kalau nggak benar kita lawan aja. Jadi kan namanya berikut dengan paling biasa, berikut dengan ketua pengadilan kasih. Karena banyak penyimpangan yang terjadi. Tapi jangan fitnah, nggak boleh ya. Semua harus mekanismenya harus berjalan dengan baik. Karena orang yang pasti adanya iri sama kita dan sebagainya. Nah, hal-hal ini selalu saya sampaikan kepada adik kita yang profesi lawyer itu, tanpa Anda punya relation, tanpa Anda punya pergaulan yang baik, tanpa Anda punya leadership, tanpa punya kejujuran, dan Anda tidak cerdas, tidak pintar, ya kalau cerdas itu relatif ya. Kemudian Anda tidak berani mendekatkan keadilan, tidak berhasil. Karena itu semboyan yang selalu disampaikan oleh Pak Otto ya, Prof. Otto dalam selama dimanapun, dua syarat pokok untuk jadi lawyer profesional: kejujuran dan pintar. Tapi senior saya kan bisa jam juga, ya, bisa jam-jam ya biarin apa. Kalau Anda mau minta bantuan saya, jangan Anda berfokus perkara ini harus saya menang. Jadi tidak ada penegakan keadilan. Nah ini yang memang selalu saya sampaikan dalam pendidikan profesi advokat ya, dalam dunia apapun organisasi pasti bersemuanya begitu ya, kejujuran. Banyak organisasi yang cawe-cawe apa, karena memang tidak ada background kejujuran, ya akhirnya langsung organisasi itu. Karena cawe-cawe mungkin ya. Nah akhirnya saya bersyukur ya, sampai akhirnya 2 tahun saya kuliah, 2 tahun setengah ya, saya lulus S3 di Palembang. Dan dari ya Bandung, dari teman-teman yang ikut kuliah kurang lebih ada 16 orang kali ya, 17 ya, itu yang bagus yang 7 orang, yang NDO, gitu kan, itu balapan ya. Nah memang itu resiko ya, kalau kita memang mau belajar dibaca. Jadi memang kalau kita, saya selalu pesan kalau kita namanya belajar, kuliah, fokuslah pada hari-hari tertentu ya. Jadi jangan mengabaikan, bikin karya tulis, ya. bikin skripsi, ya. Menjalankan tugas-tugas, terus fokus. Kalau nggak fokus dan kita nggak ada nilai. Karena untuk zaman sekarang ya,
Kalau S1 itu seperti zaman kita kembali tahun 70-an, itu sama dengan SMA. Iya, iya betul, betul. S2 itu sama dengan S1. S1, iya. S3 sama dengan S2. S2, iya betul. Untuk kondisi sekarang tahun 2020. Iya betul, betul. Nah, itu fokus ke maka ada persyaratan dalam dunia pendidikan kalau kita mau kuliah nanti di S2 itu minimal IPK yang kurang dari 2,5. Gitu. Nah, kalau S2 ya lulus kita untuk masuk di S3 itu diupayakan IPK yang kurang dari 3,5. Oke, betul. Karena sekarang sudah hampir semua universitas pasti ada buka untuk S3. S3 sudah buka, ya UBP sebentar lagi buka S2. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan ya. Karena kalau kita kuliah cuma kuliah-kuliahan nanti tidak akan dapat apa-apa. Memanglah kuliah itu teori ya, tapi teori ini akan bisa diterapkan dalam kita praktek. Gitu ya. Nah, dari pengalaman itu akhirnya saya juga diminta bentuk organisasi ya, DPC IKD dulu, pertama IKD dulu, kemudian setelah 2 periode saya bentuklah Pradi ya, itu tahun 2005 ya. Dan berdasarkan program advokat tahun 2003, tahun advokat itu ada persyaratannya. Kemudian itu karena ada 1, kemudian harus ikut pendidikan PKPA, profesi PKPA, nanti ujian, nah ujian nanti baru disumpah. Itu minimal ada aturan S1-nya harus sudah 2 tahun. Nanti magang di kantor yang sudah advokat pendampingnya di atas 7 tahun. Itu dari diatur oleh undang-undang advokat 8/2003, diatur juga oleh anggaran dasar partai. Gitu. Maka bapak tetap berprinsip banyak peradi-peradi yang yang penting gue peradi yang sekarang itu umumnya Pak Otto, secara de facto, secara de jure, punya anggaran dasar, punya legalitas, punya gedung. Kalau yang lain kan nggak ada gedung. Kita ada. Nah, 2 periode itu bapak jadi ketua. Akhirnya pada tahun 2010 ya. Itu pernah di Kerawang ya? Ya. Pernah di Kerawang 2 periode ya Pak? 2 periode. Itu membawahi Kerawang, Purwakarta, Subang. Oh iya, dulu 3 kabupaten. 3 kabupaten. Waktu itu karena minimal 100 anggotanya. Oh iya. Itu masih digabung ya? Ya, digabung setelah ada peraturan berubah 10 anggota boleh cabang. Periode 2010, akhirnya saya pada 2010 dalam Monas itu di Balikpapan oleh Pak Otto diangkatlah sebagai wakil bendahara. Wakil. Tahun 2010 ya? Ya, sampai 2015. 2015. Nah, 2015 kalian mungkin saya sering membantu. Waktu itu sebelumnya angkat bendahara di waktu ini Monas Semarang saya bilang bang, saya nggak bisa. Ya kita kan di organisasi harus punya anggaran, punya uang. Kita hidupnya jadi cukup gimana? Mau hidup organisasi kan? Ada saat 2010 kita ikut perhatian pertemuan Spontiana. Kita kerasa jadi benarnya Pak Julius. Kemudian Monas lagi 2015, nah, itu Pak Julius. Monas di Samarinda di Pekanbaru, saya ditarik ya, wakil menjadi bendahara umum. Wakil bendahara umum. Enggak, Pak, jadi bendahara umum. Oh, bendahara umum. 2015 naik ya. masih. Nah, kita coba manage ya, dari kita cuma punya berapa miliar ya, sekitar 15 sampai 18 miliar. Saya coba memanage dapat kita kumpulin dari pendidikan. Kita sebarin seluruh cabang dari profesi PKPA, ujian, penyumpahan, kemudian ada kerjasama dengan internasional Asia. Jadi kita dapat kartu masuk. Nah di sini kita harus berani dan tegas ya dalam organisasi. Nah, yang mau ambil karena walaupun pengacara itu kawan itu ya pengen dibayarin juga gitu. Iya. Saya bilang kan Pradi kan nggak ada duit. Iya. Kita kemana-mana kantong sendiri kan. Iya. Gitu kan. Nah, bentuklah waktu itu single baru. Single baru. Itu Pradi. Kantornya di
Landscape Tower. Nah, Munas Makassar pecah Pecah ya? 2015. Rebutan, Junifer, Luhut, wah ribut semua. Akhirnya Munasnya ditunda di Makassar. Dilanjut 2 bulan kemudian di Makassar. Terpilihlah Fauzi. Kemudian mereka dengan dasar Munas Makassar membantu organisasi Pradi. Ngakunya ada Pradi SAI, ya, kemudian ada Pradi RBA, Rumah Advokat Bersama, ada Persatuan Advokat Bersama yang terserah. Yang penting kita Pradi kita yang berjalan memang legalitas jelas. Kita ada gedung, sampai gedung di Grand Sleepy Tower itu mau direbut. Ya, oleh kelompok-kelompok yang kaya kita nggak tahu, tapi kita jagain oleh polisi, akhirnya nggak jadi. Mereka bikin untuk organisasi silakan aja. Yang punya legalitas, yang profesi, pendidikan segala macam itu kita. Yang ada legalitas terakreditasi di Dikti. Perhatian, waktu itu dipimpin Pak Fauzi. Kemudian tahun 2020 menjelang COVID, November, ada Munas lagi di Bogor. Nah, akhirnya terpilih lagi lah Pak Oto. Oto ya? 2020 ya? 2020 sampai 2025. Saya itu sudah saya serahkan ini Pak Muhammad segala macam. Oto minta, "Bah, kok bisa bantu aku jadi senator?" Nyambung lagi ya? Boleh bantu, coba ya. Punya prinsip ya. Iya. Uang itu gitu, nggak bisa sembarangan dipakai. Dan semua pengeluaran uang itu harus ada saingnya, kawan-kawan. Karena itu kan organisasi nggak punya uang jangan akan bisa hidup. Iya, betul banget. Nah, kita bersyukur akhirnya ya Pradi ini terbentuk aja. Akhirnya sampai dapat gedung yang di Tower Pradi yang di depan Romangun. Dan ini coba tangkap itu. Dan semua kita gedung dengan isinya kurang lebih hampir 80 ekor. Ada sebagian orang tua Romangun, waktu itu pas saya itu di Januari tahun 2024 kemarin. Kemudian ada wakil ketua MK, Wakapori, datang dia. Kemudian ada pimpinan negara. Yang nggak datang tuh Menkumham. Ini senang yang buat datang ke Selatan. Itu dari DPR ada komisi 3 itu datang. Nah, setelah kebetulan itu ya berjalan sampai kemarin kan. Ya mohon maaf kita juga dukung Pak Prabowo ya. Akhirnya ada Iqbal Barco ya, kita membantu sesi Advokat Bersatu sampai diangkatlah selesai penangguhan mutlak Yusril dan Pak Warno diangkat Menko dan Wakil Menko. Nah, ini sejarah perjuangan ini betul-betul tidak mudah. Korban waktu, pikiran, kejujuran, kemudian idealisme, dan korban uang pribadi masing-masing. Nah, perjuangan ini saya sampaikan, saya tidak mau ya uang Pradi itu dipakai untuk bergelut di dunia politik, karena kita pertanggungjawabannya kepada anggota dan kita diaudit tiap tahun oleh kantor politik. Sedang saya mohon maaf, ya masing-masing urunan. Nah, dari perjuangan ini yang akhirnya membuat hasil yang baik ya. Kalau misalnya angkat ya, kalau misalnya dewan pakar kita ya, diangkat sebagai Menko, diangkat sebagai Menko. Gitu. Saya bilang sama teman-teman waktu itu diundang ya oleh Pak Prabowo ke Kertanegara. Ini kita ada tim 12 ya waktu itu ditanya satu-satu, saya bertanya Pak Sinjalio sama Pak Moska. Udah tua kan, ada yang muda-muda aja masuk aja di staf menteri kayak staf apa kan. Saya bilang, tanya udah tua, saya bilang mau anak usia Ditawarin berada. saya berusia 9, saya bilang itu kita udah yakin juga kan sudah mulai turun ya. Fisik juga sudah kadang-kadang suka ada sakit, masuk angin dan sebagainya. Kita hanya saya menyelesaikan kita mulai dulu. Nah, itu sejarah perjuangan. Nah, kemudian masa akhir saya berpikir ya, saya pendidikan dari bawah sampai
konsil dulu ya. Tiba-tiba berjalan dengan baik. Ternyata lagi posisi kedua. Kemudian karena ini posisi udah negeri ya, pasti yang swasta ini terlempar semua. Iya. Nah, mulailah akhirnya pada Senin sudah ini membentuk UBP. UBP. Nah sini oleh. Ya, mau Kiki, ya, berapa banyak lah termasuk Bu Ida. Nah, berapa tahun kemudian saya lihat Rusika, ya sudah kan Pak Surya waktu dekannya. Karena Pak Surya meninggal digantilah dekan yang bukan orang hukum ya. Untuk saya keluar, saya nggak saya waktu saya ada kesibukan saya mungkin dosen tetap di fakultas. Nah, kenapa saya berpikir saya beralih kepada ngajar itu? Pertama, saya tidak mau pengalaman dan ilmu saya hilang. Jangan begitu. Pertama ya, saya harus berbagi pada generasi muda, belajar yang baik. Yang kedua, yang pokok sekali, ini kita menghindar pikun. Pikun lupa ya. Iya. Itu sangat penting ya. Iya. Karena nanti kalau sekarang kita senior, sudah S2 dan S3, mulai lagi. Karena pesan promotor saya waktu S3 sebelum diumumkan saya lulus dengan summa cum laude. Saya beruntung banget ya, Ruth. Iya. Saya lulus di bawah 3 tahun, 2 tahun 6 bulan dengan IPK 4. Wah, luar biasa. Dan satu-satunya saya Satu-satunya. angkatan saya. Saya bersyukur banget ya. Karena saya buat karya tulis itu kasus. Ya. Saya kebetulan meneliti hukum perjanjian dari perbandingan hukum waris BW, Islam dan hukum adat. Nah, memang itu agak orang-orang bilang tuh saya ada senon bikin karya tulis itu. Tapi saya punya dasar apa sesuai promotor saya. Apa kan banyak ya, coba cari kasus yang perkara ini. Maka ambillah judul Heritatis Ratio, perkara perbandingan hukum waris. Saya sangat bersyukur ya, saya dibimbing oleh promotor yang Pak Wija, Profesor Wija, dan promotornya Dr. Yohanes sekarang sudah profesor ya. Dalam Prof. Generasi ini bermalam meninggal, kemudian Prof. Dr. Tohir, Prof. Widya, kemudian Prof. Linda, kemudian ada Prof. Yang Prof. Eni yang dari apa dulu Janjo sekarang pindah ke Kabupaten. Nah, saya beruntung mereka membimbing betul-betul profesional. Dan kalau di pelayanan, mohon maaf ya, saya tidak ada cawe-cawe. Cuman kalau kita malas, kita nggak mau berjahit, ya habis ya. Karena tidak waktu. Tahu nggak selesai tahu. Tidak waktu kalau kemarin 7-8 tahun ya. Dia nggak tahu. Lebih ringkas. Ya. Nah inilah yang kita belajar. Saya bersyukur dapat lulus ya. Waktu itu mengambil nominasi oleh Musbah. Kalau saya membela Putri Indah ini. Promotor saya menyampaikan, Prof. sebelum Anda saya umumkan ya kelulusan, kalau seandainya Prof. lulus, tolong berbagi ilmu. Ya. Dunia pendidikan itu nggak ada uangnya. Saya bilang saya Prof, saya bukan mengejar uang ya. Tapi saya ada minat untuk mengabdi ke dunia pendidikan. Nah, pada waktu itu kebetulan ada teman-teman beberapa yang sudah lulus dokter di pelayanan ngajar di Maranatha. Ya, tahun 2010 itu. Nah, saya belajar di Maranatha sampai akhir masa COVID 2021. Setelah COVID karena Zoom kurang yakin ya, kurang sakit ngajar Zoom itu. Akhirnya saya cuti dulu lah. Nah, kemudian UBP minta sedang akreditasi S1, ya udah kan kalau mutasikan dari Maranatha ke UBP. Akhirnya Pak Dekan itu yang berupaya memutasikan saya ke UBP untuk persiapan penanggung jawab di S2 tahun 2022. Silakan Bapak. Udah gimana Pak? Jangan dikiri.
nggak mampu. Begitu dari dulu ya. Sebenarnya itu saya ketemu Pak Iman. Nah, Pak rupanya pada saat juga respon kepada UPP. Katanya kurang dosen, kurang dokter. Nah, akhirnya terkumpul lah saya, Yono, ya, kemudian dokter Nia, ada berapa teman-teman yang dokter, terus ada hakim juga, beberapa orang, terus ada jaksa juga, pengajaran di UPP. Tapi kalau hakim jaksa kan hanya dosen ini ya, dosen terlalu istilahnya. Udah selesai itu. Nah, itulah biodata saya, pengalaman saya ya kerja. Jadi di samping memang kita profesi buat law firm, persyaratan law firm itu sederhana. Pertama, kita harus punya SK advokat. Kedua, kita harus punya kantor tetap. Ya, kelengkapan lah ya, komputer, laptop dan sebagainya, buku-buku dan sebagainya. Kalau sekarang sih ya bisa agak membuka-buka ya. Kalau dulu kan kita harus beli buku sampai 2 kali. Gitu kan. Nah ini yang pokok. Nah kita harus standby. Ada orang pakai nggak pakai ya harus kita hadapin. Karena kalau saatnya kita sudah buka law firm, kemudian kita coba cari sana cari sini, ya orang nggak akan percaya. Suatu saat datang ke kantor kita, nggak ada orang, ya balik lah. Gitu. Tapi kalau kita memberikan pelayanan yang baik ya terhadap orang yang minta pendapat ya atau ya, kasus membahas kasus, kita jelaskan secara detail. Kalau perlu kita kasih undang-undang. Ini aturannya, ini ada jurisprudensinya. Orang nggak senang. Dengan otomatis pasti orang akan ada ucapan terima kasih. Gitu. Karena ada semuanya mengatakan begitu. Ya kan kakinya cuma 2. Tapi ngecek itu kakinya 3 atau 4. Ya, bahkan mungkin ada 5. Kita kerja pun nggak akan bisa. Kakinya 5. Tapi kalau memang rezeki itu datang, kita lari. Kita 5. Pasti nuntut kita gitu. Nah, itu selalu kita bahas dengan teman-teman di Dewan Pimpinan Nasional ya. Nah ini kondisi yang sebenarnya. Nah inilah yang bisa saya sampaikan ya, berbagi dari sejarah bagaimana saya sampai sekarang kondisinya. Saya hanya membuat ilusi gambaran itu ya, tapi ini berdasarkan pengalaman. Kalau teori Marudi dan teman-teman bisa baca ya. Tapi kalau pengalaman ini sangat penting. Kenapa? Untuk karir kita. Kalau kita tidak belajar daripada yang sudah berpengalaman, kita tidak akan pengalaman. Tapi kalau kita belajar, kita mau baca, kemudian kita mau diskusi, jadi ada satu hal, jangan malu kita bertanya. Nah kalau kita mau bertanya, kan ada istilah pepatah sesat di jalan. Itu benar. Iya betul banget itu. Dalam dunia apapun sama. Iya. Dunia bisnisnya, ya, dunia restoran. Betul banget itu. Iya. Dunia pendidikan, dunia profesi dokter, akunting dan sebagainya. Nah inilah modal pokoknya. Sampai yang tadi Bapak jelaskan. Nah itu yang mungkin ya yang itu awal belakang ya pengalaman. Ini ada beberapa lagi pertanyaan Pak Yana, mungkin dijawabnya agak padat aja ya. Ini ada deketin. Ya, ini agak saya deketin. Ya, untuk kelanjutannya nih Pak Yana terkait ini ya. Ini di sini kan ada beberapa ini ya jenis kasus yang paling sering ditangani tadi selama karir sebagai advokat ya Pak Yana. Itu ya. Itu yang poin pertama.
Terus nanti yang berikutnya nanti sambil setelah dijawab saya itu aja Pak. Ada beberapa kasus ya yang waktu itu cukup menarik ya. Pertama, ada permasalahan sengketa batas di kawasan antara kawasan dengan kehutanan. Nah, saya kebetulan waktu itu dipakai oleh KIC sengketa batas. Nah, saya sampaikan kita digugat oleh kawasan, oleh kehutanan. Sekarang kawasan apa punya buktinya terhadap perkara itu? Anda punya apa? Iya. Gitu. Ada tidak? Nah, bukti terhadap kepemilikan tanah itu harus sangat pokok sekali, sertifikat. Sertifikat. Ya, apa itu hak guna bangunan, apa hak pakai, apa hak milik. Kalau perusahaan pasti hak guna bangunan, ya, badan hukum. Itu kenapa? Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pertanahan nomor 5 tahun 60, termasuk peraturan pemerintahnya PP 2497. Tanpa ada Anda menguasai tanah dengan bukti sertifikat, jangan harap Anda sebagai pemilik yang sah. Akhirnya kasus itu berkembang, lanjut, perkara saya tangani, bersyukur ya, sampai ke pengadilan negeri, sampai Mahkamah Agung kita disahkan karena bukti yang kita ajukan adalah sudah sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Maliki Hamdensot. Itu dituangkan dalam putusan, disahkan. Nah, dasar itu sudah kita mengacu. Jadi kita harus tahu, oh perkara ini dasarnya tanah. Oke. Jadi dasarnya tanah apa? Bukti kepemilikan lu sebagai pemilik tanah. Sertifikat. Terlepas tuh sertifikat dapat dari mana kek? Nah bukti, argumentasikan. Begitu. Nah ini yang pokok sekali ya dalam perkara itu. Berarti yang sering ditangani selama ini kasus? Banyak kasus tanah. Tanah rata-rata? Ya, hampir rata-rata tanah. Yang paling terbesar itu? Ya, di waktu itu di kawasannya. Di kawasan itu? Ya, tahun sekitar 2004 ya. Iya. Begitu. Kasus yang lain ada Pak Yan selain itu? Ada, yang terbesar, yang nasional? Nggak terlalu menonjol ya. Iya. Nah yang ada sih hanya paling ya kasus sewa menyewa ya. Kemudian kasus ada, saya pernah mengalami kasus belum lama ya, 3 tahun yang lalu. Itu ada 2 putusan yang berbeda. Mahkamah Agung. Satu putusan mengenai waris, satu putusan mengenai kepemilikan. Nah, PTA waktu itu dia membeli tanah berdasarkan hasil lelang. Ada terbitlah. Saya lupa ya waktu itu pemiliknya siapa ya. Hanya itu ada perusahaan otomotif ya, bengkel. Nah kemudian diakui oleh orang Manado bahwa ini adalah dia ahli waris daripada asal mula pemilik tanah. Nah ternyata bahwa keterangan waris yang dibikin itu dia palsu. Palsu. Ya. Tetapi ini sudah terlanjur sampai ke Mahkamah Agung dua-duanya. Sudah putusan. Ada putusan 2 yang berbeda. Akhirnya saya nyatakan ajukan PK. Peninjauan kembali. Dari perusahaan itu. Kebetulan teman di Jakarta ya. Saya waktu itu hanya menangani kasus perkara di perusahaan itu. PK akhirnya dikabulkan. Nah kembali lagi. Jadi mengacu kepada kepemilikan atas tanah itu. Itulah yang dia sebagai pemegang hak. Karena dia beli terhadap lelang. Iya. Jadi salah lelang. Itu agak heboh ya. Jadi kalau yang lain-lain sih agak kecil-kecilan, agak terlalu kecil-kecilan. Begitu. Oke. Yang kedua, ini ada terkait tentang pendekatan terhadap kasus. Nah, ada sub-subnya nomor 2 ini. Yang subnya itu bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk menangani kasus yang kompleks. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, apa yang dianggap sebagai faktor utama dalam memenangkan suatu kasus. Terus yang poin ketiganya, bagaimana cara berkomunikasi dengan klien untuk memastikan mereka merasa didengar dan dipahami.
Itu pertanyaan nomor 2 Ya, seperti itu. yang pokok kalau kita terima klien, kita tahu apa, datang ke kantor saya, ini ada masalah apa? Oh ya Pak, misalnya saya nih punya tanah dengan luas kurang lebih 1.100 meter, tetapi bertetanggaan itu seolah-olah bahwa tanah saya hilang nih Pak, 100 meter. Tetangga saya, oke. Nah kita tanya, yang pokok sekarang tanah siapa yang kuasai Pak? Saya Pak, tapi yang 100 meter ini diambil oleh si B, tetangga saya. Begini, saya sampaikan. Bukti, kembali lagi, bukti kepemilikan tanah itu ada nggak? Ada. Pak, untuk pastinya bahwa luas tanah ada di benar, untuk pastinya posisi kepemilikan ada ini dipertanggungjawabkan secara hukum, minta tolong kepada BPN atau Agraria, kantor pertanahan, untuk diukur. Dibuatkanlah peta bidang, ada titik-titik diagonal. Kalau tanpa diukur Pak, Anda nggak akan bisa bahwa ini di mana tanah Anda hilangnya. Nah karena yang berwenang secara undang-undang adalah kantor pertanahan. Dia ada nanti namanya juru ukur. Juru hukum. Juru ukur. Oh, juru hukum. Ya, nah dia nanti bisa pakai setelit apa. Nah kita harus berani menyampaikan apa adanya. Nah kalau seandainya memang hasil ukur itu Pak, tanah Anda itu sekian, ya berarti keambil sama dia. Tapi kalau memang dari hasil ukur, yang tetangga batas juga diukur, tanah Anda ini nggak ada. Sampai misalnya tadi 1.100 cuma ada 1.050. Oh, dicari. Kita harus kasih penjelasan. Apa itu kepotong jalan depan atau jalan belakang? Itu kita harus memberikan keyakinan kepada mereka. Gitu. Nah, kalau seandainya memang itu dipotong jalan, Pak, jalan ke depan, trotoar, kan itu ada batas jalan ya itu risiko lah, Anda relakan aja lah. Karena untuk kepentingan umum. Atau di belakang misalnya, buat saluran air, ya relakan lah. Nah, kita harus memberikan keyakinan. Jangan apa, gugat saja. Itu kan jadi solusi yang tidak baik. Harus kita memberikan pendapat. Ya apa, kalau untuk kepentingan umum Anda kalah lah. Ya itu gitu amal lah ya. Misalnya kepotong jalan dan ke belakang kepotong ini. Tapi kalau seandainya memang ini ke bawah tetangga misalnya, ya coba Anda musyawarah dulu daripada perkara kan. Buang waktu, buang biaya. Belum nanti ya maaf lah ada cawi-cawi dari hakimnya dan sebagainya. Ya lebih baik ya udahlah kita potong. Misalnya ya udah win-win solution 100 bagi 2. 50 adalah. Nah itu selalu kewajiban lawyer, mediasi yang pokok. Mediasi. Harus. Jangan ngomporin ya, wah kita kan kuasa kasih uang. Itu ya mohon maaf ya, jadi kurang bijaksana lah. Kalau saya selalu menyampaikan begitu kepada siapa yang diskusi dan solusinya. Gitu ya. Nah, silakan. Terus yang ketiga ada 3 sub lagi nih terkait tantangan dalam pekerjaan panjang. Sub pertamanya itu apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam profesi ini ya. Terus yang keduanya bagaimana mengatasi tekanan atau stres yang sering terjadi dalam pekerjaan hukum. Nah, pasti kan suka stres pusingnya. Terus yang ketiganya apa yang menjadi kesalahan umum yang dilakukan oleh banyak orang dalam menangani permasalahan hukum. Gitu. Yang pertama ya, kalau kita akan menangani suatu perkara, kita harus hitung-hitung dulu akibatnya. Kita akan berhadapan dengan siapa, kemudian akibatnya apa. Apa kita akan dibunuh orang, akan dikeroyok orang, dibakar orang, ditabrak orang, itu pasti ada. Pasti ada ya. Atau istilahnya digunakan orang. Ancaman bentuknya. Ancaman pasti ada. Pasti. Tetapi kalau memang kita niat membantu dan kita siap hadapi semua. Hadapi. Tapi jangan menyimpang dari aturan hukum.
Karena resiko pasti akan terjadi. Seperti contoh ya, waktu kita menghadapi kepala kejaksaan kan waktu itu. Oh iya. Bagaimana kepala kejaksaan cawi-cawinya ngancam sini, ngancam situ. Ya, kita hadapi aja. Kita bikin laporan ke atasannya. Oh ini terjadi penyimpangan secara yuridis. Terjadi misalnya pemerasan dan sebagainya. Hadapi kita. Nggak usah khawatir. Pasti semua akan berjalan dengan baik. Kalau kita sepanjang tidak menyimpang dari aturannya. Gitu. Nah, kalau seandainya memang kita sudah memberikan keyakinan kepada klien, ya kepada yang akan memberi kuasa kepada kita jelaskan semuanya. Ya kalau mereka nerima, ya bersyukur kita jalankan. Misal mereka takut, jangan kita paksa juga, nggak boleh. Wah, Pak dong takut Pak ini nanti begini-begini, jangan. Ya sudahlah, kalau memang nggak berani ya sudah, kita mundur aja yang baik-baik, yang teratur kan. Gitu. Selalu saya memberikan pandangan begitu. Kalau kita sudah tanda tangan kuasa, resiko apapun harus kita hadapi. Terlepas ada ancaman, terlepas ada ini hadapin. Tapi kalau memang kita nggak berani, resiko jangan. Tapi kalau saya maaf ya Rupiah, kalau Bapak sih menghadapi satu kasus, kalau sudah kita tanda tangan kuasa, sampai akhir pun akan kita hadapi. Tapi jangan menyimpang dari hukumnya. Walaupun ada tekanan gitu ya. Ya, kalau menyimpang dari hukum, terus kita ada tekanan, wah nanti habislah kita. Dibully, kejar-kejar, dikerjain, dipersana, dipersini. Iya. Begitu. Ya. Silakan. Nomor 4. Ada yang mau tanya Pak? Ini. Baik Pak. Nomor 4 ya. Saya melanjutkan pertanyaan Pak yang keempat perihal etika profesionalisme. Yang pertama, bagaimana adanya Anda menjaga integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan Anda? Mungkin yang keduanya, apakah ada saat-saat di mana Anda harus memilih antara kepentingan klien dan kode etik hukum? Terus yang terakhir, bagaimana Anda menangani situasi ketika ada ketidaksetujuan antara klien dengan pihak lain yang terlibat dalam kasus? Ya, jadi begini ya, itu profesi ya, dan profesi. Nah, kalau kita sudah menandatangani kuasa mengenai profesi yang seperti awal Bapak sampaikan, apapun resikonya harus kita hadapi. Ya, yang pokok dalam kasus itu kita bicara apa adanya, kejujuran, dan jangan nipu. Ya, kalau kita tidak bicara jujur, menyimpang dari apa yang kasus ini terjadi, misalnya Pak, mengenai kasus perkara ini tanah kita punya akte jual beli, tapi pihak lawan punya sertifikat. Kita lihat dulu sertifikat dengan akte jual beli mana yang lebih tua. Sertifikat ya. Kalau sertifikat lebih tua, kita harus jelaskan, Pak, ini sertifikatnya lebih tua daripada akte jual beli Anda. Kalau terjadi perkara, tipis kita untuk menang. Tapi kalau misalnya sertifikat akte jual beli kita lebih awal, sertifikat ini lebih mudah, dan sertifikat ini sumbernya dari ini misalnya, dari akte. Nah, terungkaplah bahwa ada pemalsuan dalam pembentukan sertifikat, ya kita hadapi. Walaupun ini orang jagoan misalnya, yang banyak duit dan sebagainya. Tetapi di sini kita harus berani berupaya, cobalah musyawarah dulu aja, mediasi. Siapa tahu ya win-win solution lah. Misalnya Anda bakal dapat duit 100.000, tapi musyawarah ya dapatnya separuh. Kalau itu memang bisa membuat Anda puas, ya terima aja. Tapi kalau nanti Anda kejar terus, cuman faktanya cuma memang dapatnya separuh, ini buang waktu berapa tahun perkara itu, bisa 5-6 tahun. Nah, ini akan terjadi pemborosan, orang bilang. Jangan kita berpikir, yang penting gue dibayar. Jangan. Nah, kalau begitu kita nggak punya profesional. Kita nggak punya jati diri. Ya kan? Di mana
profesional kita dalam menjalankan tugas. Apa itu pro bono, ya. Kan dia ada semboyan. Sekalipun langit runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Karena lawyer adalah profesi yang mulia. Nah ini harus semboyan harus dipertahankan. Ya, Bapak sampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Karena kalau seandainya memang kita tidak punya jati diri, kemudian kita tidak punya profesi, susah. Bapak ngalamin ya. Nah pengalaman ini selalu Bapak berbagi. Untuk begini nggak mudah. Bapak berjuang lebih hampir 20 tahun ya. Baru bisa begini. Merangkak dari susah. No. Dulu tahun 70-an itu pakai sepeda ontel. Terus pakai motor, dikasih dari Polres ya motor bodong ke pengadilan. Hampir tiap hari ke pengadilan kita nunggu ada nggak kasus-kasus yang pro bono, kasus pro deo lah istilahnya. Ada kasus pro bono, hakim panggil, tekan kuasa, kita sidang, ajakin beberapa teman-teman, bergantian sidang. Maju udah selesai, baru bulan berikutnya baru kita dikasih honor itu. Jadi 1 bulan ditunda tuh honornya. Gitu. Kadang-kadang 2 bulan. Dan kita tidak, misalnya honor 10.000, ya kita nggak terima 10.000. Paling terima separohnya atau 60%. Ya bagi-bagi lah. Gitu. Itu Bapak lakuin berjalan terus sampai kurang lebih hampir 20 tahun. Ya Bapak berterima kasih ya, jujur bangkitnya Bapak bisa begitu karena Pak Dandan. Semua saya jadi bupati ya. Banyak fasilitas, kalau ada kasus-kasus dari perusahaan, Pak Dandan terus Bapak tangani kasus itu. Gitu. Jalanin ya, jangan bicara duit dulu. Itu Pak Dandan selalu menyampaikan begitu. Profesi yang baik, baru jalan. Nah, bersyukurlah Pak Dandan juga, maaf ya, selamat dari kasus. Ya, bukan sih ngomongnya orang dari pejabat Pemda pasti ada lah dikit-dikit cawi-cawi. Cuman kan tidak merusak keuangan negara. Dana taktis segala masukan ada ya. Nah itu yang bisa Bapak berikan. Jadi profesi itu harus betul-betul kita menjiwai lah ya. Tanpa kita menjiwai dalam profesi apa saja, dokter, arsitek, ya, kemudian teknik sipil, dosen itu pasti nggak akan berhasil. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Ada lagi Mana satu lagi? Yang pertanyaan terakhir Pak. Ya. Yang pertama itu tantangan yang terberat kedepannya itu Pak untuk generasi muda. Terus pesannya Pak, pesan moralnya kepada kami. Itu sih Pak. Bapak selalu menyampaikan ya untuk generasi muda, adik-adik kita untuk jadi profesional. Pertama banyak belajar. Ya. Kedua yang tadi Bapak sampaikan semboyan kejujuran. Ketiga jangan terlalu ngejar nih uang. Yakinlah. Karena Bapak pengalaman Bapak ini kurang lebih hampir 18 tahun ya. Dari Bapak nggak punya apa-apa. Sampai punya gedung ini ya lumayan cukup mewah ya untuk di Kerawang ya. Gedung sendiri. Dan dengan modal itu pasti yang Bapak sampaikan rezeki itu kakinya 5. Pasti akan datang dengan sendiri. Jangan khawatir. Karena tanpa kita melakukan profesi apapun, tidak kejujuran, tidak ada belajar, ya, pintar, kemudian kita tidak punya jati diri. Istilah jati diri itu, ya mohon maaf lah, melacur diri lah ya. Iya. Kerja sama, melawan apa bagi dua, ya itu kan nggak baik ya. Selalu Bapak sampaikan pesan itu. Di dalam organisasi kita harus ada kesetiaan. Kalau kita sudah mau mengabdi pada organisasi apa aja, kita harus ada kesetiaan. Karena organisasi itu pengabdian. Dan harus berani menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Kalau pimpinan kita, Pak ini salah, jangan Pak. Itu duit, nanti Bapak korupsi loh. Bapak maling itu dari duit.
kita harus berani ngomong begitu. Iya. Karena ngeluarin duit, lo kan bilang duit pergi aja. Nanti kita yang tanggung jawab. Kalau bisa kita jadi bendahara atau kita jadi sekretaris atau kita jadi ketua. Gitu. Emang gampang ya, sepele ya, tapi nanti menjalankannya itu susah. Iya. Karena tantangan jiwa kita. Nah, disinilah kembali lagi ya. Mohon maaf ya, saya. Jadi sebelum kita mau memimpin organisasi, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Kita harus bisa memimpin keluarga kita, istri, anak-anak kita. Kita harus memberi contoh yang baik. Ya. Dan kemudian kan ada semua yang Ingmandio Ingmusosu, di dalam ini Ingmusosu Tulodo. Jadi di depan kita harus kasih contoh, di tengah kita harus membimbing, di belakang kita harus mendorong. Tanpa itu nggak bisa. Kejujuran dan pandai itu otomatis ya. Ini falsafah ya. Satu terakhir, kita harus ingat kepada Tuhan. Iya benar. Ya kan? Ya. Iya. Siap. Ya kan? Jadi jangan kita menyimpang lah. Wah ini halal, jangan kan. Ya bukan, Bapak sih bukan pendeta, bukan tetapi Iya. untuk pengalaman hidup aja. Iya betul. Pengalaman hidup. Iya. Karena kalau kita berbuat demikian, pasti akan ada akibatnya. Hukum karma itu ada ya. Iya. Dalam agama apa aja ada. Iya. Demi berbalik ya. Kita berbuat, ya kita nanam padi ya dapatnya padi. Kita nanam jagung dapat jagung. Gak mungkin kita dapat nanam padi terus kita dapat jagung. Atau kita dapat beras merah. Gak mungkin. Iya. Ya kan? Kita nanam mangga asem ya pasti hasilnya asem mangga gitu. Gak mungkin kita bisa bawa mangga yang manis, yang merah, gak mungkin. Itu yang bisa Bapak sampaikan ya, kira-kira. Kasus yang kemarin sengketa Pilpres, Pak Yana nggak jadi satu tim kemarin. Yang Kerawang? Yang Pilpres ini Prabowo. Oh, masuk tim Prabowo. Masuk itu. Ya, Itu salah satu berarti kasus itu. ya. Oh, berarti nasional itu masuk berarti. Jadi Nah, Bapak itu kebetulan iya. diajak oleh Pak Iya. Otto. Jadi kan itu dianggaplah ya ada gugatan, ini ada kecurangan dan sebagainya Iya. oleh nomor 1 dan nomor 3. Sengketa Pilpres kan. Sengketa Pilpres. Ya, saya bilang ya kita teliti, kita pelajari, tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan. Ya, karena akhirnya kita cari manual dari bawah tuh, desa ya, dari TPS ke desa kecamatan, ke Pemda, KPU, ya kan sampai ke pusat. Kita telusuri. Iya. Jadi tidak terbukti ada kecurangan apa-apa. Itu hanya memang cawi-cawilah dari 2 calon 1 dan 3. Jadi. Akhirnya kan disahkanlah yang kita. Iya. Dan prosesnya luar biasa. Proses. 15 hari harus selesai. Wah, sama tiap hari itu sidang. Oh itu. Itu yang nasional yang terakhir itu ya. Iya. Tiap hari sidang itu. Tiap hari sidang itu 15 hari karena sesuai dia ditarget dia soalnya ya. Aturan. Ya. Aturannya ya. Tiap hari itu ya. Bisa Bapak kasih ya fotonya ya. Iya. Ada fotonya. Sidangnya ya boleh tak. Foto sidang. Dan masih disimpan. Iya, saya ngelihat soalnya di TV, ngeliat Pak Yana. Dan sangat bangga ya. Iya, Kita sangat bangga sekali ya. luar biasa itu soalnya besar banget. Iya. Kalau yang Ferdi Sambo kasusnya yang itu siapa? Nah, kita Enggak ada dia, Ferdi Sambo bukan ya? Nggak pegang. Kasus cyanida Pak Yana ikut nggak? Awal ikut. Ikut ya? Ya, Ah, ya, iya, awal. iya. Nah, berarti itu cyanida ya. Iya. Kasus cyanida Jessica Ya, Jessica.
ditempelin di ini pas di makalah dan ini PPT. Oh iya benar, mantap nih. Ya, termasuk bangga juga lah ya. Iya, saya ngeliat Panyana makanya. Tadi ngeliat Panyana. Nah Panyana yang nasional nggak ini nih, nggak berbicara yang ini. Takutnya ini nggak masuk, makanya saya lihat. Tapi di TV ada. Termasuk kemarin MK juga yang digugat itu. Masuk juga. Oh kasus MK ya? Ya. MK yang PTUN. MK sudah selesai, terus tiba-tiba Banteng itu bikin gugatan lagi PDIP. Oh PDIP. Minta dibatalkan Gibran. Oh iya yang kasus Gibran. Ya, Iya, kasus kita Gibran menang itu ya. Menang. Iya. Gibran. Berarti dua ya. Dua. Yang pertama Ya. tentang masalah usia ya, usia. Ya usia. Usia. Oh, itu Bang, masih Ini usia kita sama. menang lagi. Mhm. Ini yang terakhir foto-foto bareng dengan Pak Yusril ya. Di MK juga yang PTUN juga ada, kita kirim ya nanti. PTUN belum lama baru diputus itu. Oh, yang keren. Bulan kemarin. Tempel semua kita tempel semua. Nanti izin tempel semua di makalah ya Pak. Boleh. Iya. Boleh. Ini. Ini yang kasus MK ya. Iya. Soalnya profilnya Panyana. Susah soalnya Panyana, kalau yang ini teman-teman juga. Iya. Kalau yang lain mah saya liatin Ini yang di PTUN nih. PTWN. Ya. Lawan kita Prof. Gayus itu orang kita lagi. Aduh. Siapa Panyana? Prof. Gayus. Oh iya Gayus ya. Lumbun, dia kan Gayus mewakili Lumbun. Ima Banteng. Jadi lawan. Jadi lawan. Oh iya ini ya. Iya. Benar ini. Kenapa jadi lawan ya? Padahal Ya, dia Hah? karena dia lawyernya PDIP. Oh iya benar. Biro Dia hukum udah PDIP. dari dulu dia betul. Iya. Iya dia udah dari dulu. Dari dulu dia. Sama ini Panyana kalau nggak keberatan mah Iya. biografi, takutnya nggak enak minta yang sama Boleh, Pak nanti Denny. saya cari dulu ya. Nanti Iya. saya kirim ya. Nah, WA ya. Di WA aja. Ah. Di WA. Cuma juga. biografinya ini belum saya masukin nih yang sidang MK Iya sekarang. ini bagus. Yang PDIP belum masukin. Iya. PTUN cuman sampai yang tahun kemarin itu kalau nggak salah baru bikin tuh Iya. biografinya itu. Takutnya minta kepada ini, kamu teh datang ke sana ngapain katanya? Dibalikin lagi. Iya, kamu kan. Rekamannya kasih dia. Iya kalau ini mah betul. Kamu ke sana katanya nanti ngapain? Belum Iya. dimasukin tuh sidang MK, sidang PTUN belum. Itu terakhir Iya. Bapak bikin teh tahun 2022 2022. sampai 2022. 22. 22 ya, 2024-nya main sekarang nih belum. 23, Justru 24 belum. ya justru itu tuh yang power itunya. Iya. Nanti Nasionalnya mah itu. Nanti tambahin ya. Iya. Nanti Heeh. paling Betul 1-2 lah. hari lalu ya. Iya siap nggak apa-apa. Heeh. Itu kan kebetulan juga hari buat presentasinya Selasa besok. Oh iya masih ada waktu. Selasa besok sih memang. Masih ada waktu. Nah, cuman kan harus dibuat. Iya siap. Ya udah itu aja. Oke. Izin foto. Boleh. Foto bareng. Boleh. Nah. Sip. Nanti video nanti nggak toppingnya juga bebas. Sip. Gini. Oke. Ini bebas. Ya. 1, 2, 3. Terus bebas lagi. Ya tambah ini. 2. Sip. Nah, Ya. siap. Terima kasih Pak Nyana ya. Sukses Udah, ya. alhamdulillah nih. Iya. Panjang banget.
sangat lengkap materinya juga. harus berhasil lah. Iya, siap. Jadi yang saya bisa berbagi pengalaman. Iya, mahal banget ini. Pengalaman ini cukup mahal ini Pak Yana. Iya. Dulu kuliah lagi zaman sama Pak